Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Salwaliana dengan NIM 4134230003. Hmm, Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Tren Perkembangan Statistik di Abad 21. Carl Fisher, Neyman, dan Wall selama setengah abad telah meletakkan dasar statistika yang berbasis matematika, sehingga penelitian-penelitian dan kuliah-kuliah statistika di perguruan tinggi umumnya didasarkan pada beberapa pedoman atau dasar yang ditemukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Penggunaan statistika secara luas terkadang timbul kontroversi di antara para ahli tentang pemilihan model data, penggunaan probability, dan interpretasi hasil. Hasil analisis terhadap data yang sama dengan lain konstruksi statistika dimungkinkan terjadi perbedaan kesimpulan. Statistika induktif dapat dipakai untuk menangani masalah di mana perolehan data dirasakan perlu efisiensi atau perlu biaya mahal, sehingga umumnya dapat diatasi dengan analisis dengan sampel-sampel ukuran kecil. Di era milenium dengan dominasi teknologi informasi database yang besar, interaksi dengan komputer dan informasi yang kompleks, maka menurut C.R. Ryo dalam tulisannya 14 November 2001 berjudul Has Statistics a Future? If so, in what form? Statistika yang berdasarkan pada model-model probabilistik tidak mencukupi, sehingga metode-metode yang akan muncul diarahkan untuk menjawab tantangan zaman yang diberi nama data mining. Istilah data mining itu penambahan data ini menurut Nasoiton 2022 awalnya berasal dari para ahli ilmu komputer yang dalam sehari-harinya bekerja dalam dunia kecerdasan buatan. Untuk pekerjaan ini, mereka membangkitkan dan mengumpulkan data dalam ukuran sangat besar dan mencoba menemukan pola-pola keteraturan data yang dapat diterapkan. Pada abad 21 diperkirakan metode data mining merupakan metode yang akan digunakan dalam berbagai bidang terapan. Pada metode data mining, spesifikasi permasalahan didasarkan pada bidang ilmunya lebih diutamakan daripada pendugaan parameter, sehingga masalah tersebut dapat diformulasikan dengan benar untuk memperoleh solusi yang tepat melalui eksplorasi data. Hal ini berbeda dengan periode Fisher yang lebih mementingkan mencari metode pendugaan dan pendekatan sebaran yang tepat, sehingga spesifikasi permasalahan lebih diutamakan pada pendugaan parameter dan asumsi sebaran. Jadi, Fisherian statistik itu sebenarnya model driven yang agak beda dengan data mining yang lebih bersifat data driven. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, kedua driven tersebut harus dikuasai oleh statistikawan di abad milenium ini. Situasi ini akan berpengaruh terhadap model pendidikan dan pengajaran statistika dewasa ini. Adapun fungsi dari data mining itu, yang pertama itu deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Yang kedua itu prediktif. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Dan yang ketiga itu association. Fungsi asosiasi ini merupakan fungsi data mining di mana Anda bisa proses mengidentifikasi relasi hubungan dari setiap data baik dari masa lalu maupun saat ini. Yang keempat itu classification. Klasifikasi berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok data. Yang kelima itu clusterization. Fungsi clustering ini merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk ataupun barang yang dimiliki dari karakteristik khusus. Yang keenam itu forecasting atau peramalan kelima. Forecasting merupakan teknik peramalan data yang berguna untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang.
Sekarang lanjut pada penerapan data mining. Yang pertama itu market analysis and management. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining ini digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, analisis pasar, cross-selling, dan segmentasi pasar. Terus yang kedua itu corporate analysis and risk management. Penerapan data mining dalam satu perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, analisis kompetitif. Yang ketiga itu fraud detection and financial patterns. Data mining juga berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data mining, maka akan bisa melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.